Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada kesempatan ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Surat Rasul Paulus kepada Timotius, ya, surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Saya bacakan bagi kita. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini kepada Timotius sebagai seorang gembala muda pada waktu itu, di mana Paulus memberikan pesan kepada anak rohaninya ini untuk memiliki kepekaan. Dan di dalam pesan itu juga berlaku bagi kita sampai hari ini. Dan terkhususnya saya juga sebagai hamba Tuhan dan kita sebagai orang Kristen, hari ini kita dapat melihat bersama-sama bahwa pesan firman Tuhan ini benar, ya dan amin, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini diakibatkan apa? Di ayat yang kedua dikatakan, karena manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Karena manusia mencintai diri sendiri, lebih kepada self-centris, egosentris, dan menjadi hamba uang, maka pada akhirnya manusia bisa berbuat berbagai macam kejahatan. Memang benar, di bagian lain Alkitab juga berkata, di mana ada mementingkan diri sendiri, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam perbuatan jahat dan kekacauan. Dan firman Tuhan pada kesempatan ini menasihatkan kepada kita bahwa ternyata oleh karena manusia mencintai dirinya sendiri dan telah menjadi hamba uang, maka mereka akan membual, berbicara besar, berbicara tidak sesuai dengan faktanya. Mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua, mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, diajak untuk beribadah, diajak untuk terlibat pelayanan, mereka tidak akan suka, diajak untuk baca firman Tuhan, renungan firman Tuhan, ikut dalam kelompok mungkin pendalaman Alkitab, tidak suka. Ya, di mana mereka tidak mempedulikan agama, mereka juga tidak tahu berterima kasih. Ini akibat mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, ya. Tidak dapat mengekang diri, ya. Garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kurang lebih ada 16, ya, tabiat atau sikap yang buruk Bapak Ibu Saudara. Diakibatkan karena dari ayat 2 berkata, manusia itu lebih mencintai diri sendiri dan telah menjadi hamba uang. Betul Bapak Ibu Saudara. Di mana ada orang lebih mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, di mana ada iri hati dan orang itu sudah dikuasai menjadi hamba uang, maka 16 kejahatan tersebut bisa melekat di dalam dirinya. Tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati orang tua, tidak bisa mengekang diri, mudah sekali pada akhirnya selingkuh dengan mungkin istri teman atau suami teman, mudah sekali membuat kejahatan, ya, karena dia lebih mementingkan diri sendiri. Nah, ini suatu peringatan bagi kita.
Dan lebih mencelakakan bahwa 16 tabiat buruk yang kita lihat bersama tadi, di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dijabarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ternyata dikatakan bahwa 16 tabiat buruk ini, yang di dalamnya tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kemauan atau kehendak Tuhan. Ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beragama. Di ayat yang kelima menjelaskan bahwa orang-orang ini di mana mereka secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Anda akan bisa berjumpa mungkin di dalam kelompok gereja, justru orang yang rajin beribadah tapi dia mungkin tidak percaya mujizat. Dia tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Dia tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Padahal mungkin dia majelis gereja. Dia aktivis gereja. Dan mungkin dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Tapi ternyata di luar dia tidak bisa mengekang diri. Suka menjelekkan orang lain. Suka berkhianat. Nah, Rasul Paulus menasihatkan kalau Anda melihat situasi itu terjadi, maka catatlah baik-baik. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Di mana Kristus akan datang. Ya, menjelang kedatangan Kristus, dan akan datang masa yang sukar. Itu semua dimulai karena apa? Manusia lebih mencintai dirinya sendiri dan telah menjadi hamba uang. Maka menjadi pengikut Kristus kita tahu, Bapak Ibu Saudara, Kristus mengajarkan kita bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku harus sangkal diri. Sangkal diri berarti apa? Mematikan keegoisan. Mengutamakan kehendak dan tujuan Tuhan. Setelah kita bisa sangkal diri, baru bisa pikul salib, siap menderita, barulah menjadi pengikut Kristus. Itu kan persyaratan yang Kristus katakan, yang firman itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Barang siapa ingin mengikut aku, maka dia harus sangkal diri, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan barulah bisa menjadi pengikut Kristus. Dan itu dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius bahwa itu akan ada di orang-orang yang beribadah menjelang akhir zaman. Orang-orang kelihatan beribadah tapi suka memfitnah, tidak bisa mengekang diri, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Padahal secara lahiriah mereka ini beribadah. Nah, ini memberikan suatu pesan peringatan kepada kita orang-orang Kristen. Untuk kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kita akan melihat orang kelihatannya aktif kegiatan rohani, tapi begitu ditolong oleh orang lain, dia tidak tahu berterima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita jumpai seperti itu, ada teman dalam persekutuan, dalam gereja, yang sudah kita tolong bantu dan dia tidak berterima kasih, sudahlah. Tidak usah simpan di dalam hati kalau apa yang sikap yang dia lakukan kepada kita. Toh Alkitab sudah mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan beribadah, tapi mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka suka berkhianat. Tugas kita tetap lakukan yang terbaik. Anda ingat, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta. 9-nya tidak kembali berterima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan. Cuma 1 orang. Tapi apakah itu masalah bagi Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan Yesus terus melayani. Jadi ketika Anda melihat bahwa ada orang yang aktif kegiatan rohani, postingan rohani, tapi hidupnya itu suka berkhianat, tidak tahu berterima kasih, sudah Bapak Ibu Saudara, tidak usah kita merasa kenapa ya dia tidak terima kasih kepada saya sudah berbuat baik. Sudah, buat baik itu tidak usah hitung-hitung. Biarkan nanti Tuhan yang mencatat apa yang sudah kita buat. Terus suatu kali kelak ketika kita berjumpa, kita akan menerima upahnya. Lakukan saja yang baik Bapak Ibu Saudara. Karena mau menjadi pengikut Kristus, Anda harus sangkal diri, ya, mematikan kepentingan diri sendiri, keegoisan diri sendiri, berpusat kepada diri sendiri, tapi hidupmu berpusat kepada Kristus, mematikan keinginan diri sendiri. Yang kedua, yaitu engkau baru siap memikul salib, sehingga engkau siap melewati segala penderitaan yang ada bersama dengan Kristus, barulah engkau menjadi pengikut Kristus, sehingga hidupmu akan menjadi berkat. Dan dari kehidupanmu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Hari ini mungkin kita ada perselisihan, pertengkaran dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan pergaulan. Coba pikir baik-baik. Akar masalahnya cuma 2. Berdasarkan firman Tuhan. Karena ada iri hati, mementingkan diri sendiri. Karena ada mementingkan diri sendiri, karena ada yang telah menjadi hamba uang. Maka kita rela membuat kejahatan, kita membuat keributan, kekacauan. Karena itu, hanya 2 hal itu menguasai hati kita. Iri hati akibat mungkin kita juga mementingkan diri kita sendiri. Ya.
dan pada akhirnya kita menjadi hamba uang, disitulah kekacauan akan menghancurkan mungkin rumah tangga kita, di tempat kerja kita, ya, di lingkungan pergaulan kita. Pada akhirnya justru kita tidak disukai. Rasul Paulus berkata justru dia berbuat baik, dia melakukan segala sesuatu ya untuk supaya apa? Dia berpikir bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. 1 Korintus 10 ayat yang ke-33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Rasul Paulus berusaha menyenangkan hati orang, ya, dan melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas tanpa ada embel-embel udang di balik batu atau kepura-puraan. Dasarnya hanya Rasul Paulus mau supaya kehidupannya boleh memuliakan Tuhan dan kehidupannya menjadi berkat, membawa shalom, salam damai sejahtera bagi orang lain, sehingga orang lain dapat memperoleh keselamatan, mereka boleh melihat, menerima Kristus di dalam kehidupan mereka melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Rasul Paulus. Mari Bapak Ibu Saudara memiliki hati melayani, hati yang mengasihi, supaya kehidupan kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan kerja kita, dan bahkan di lingkungan pelayanan kita. Kehidupan kita menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.